Guys, apa yang semua sudah kita tahu, Presiden Indonesia iaitu Bapa Presiden Joko Widodo, seorang pemimpin yang telah membawa perubahan besar bagi Indonesia dengan visi dan tekadnya yang kuat. Dan apa yang kita lihat, beliau telah berhasil memajukan negara Indonesia dengan cara yang luar biasa sekali. Beliau telah menunjukkan kepada semua rakyat bahawa dengan kerja keras dan dedikasinya, rakyat Indonesia dapat mencapai apapun yang diinginkan. Dan apa yang saya lihat, beliau seorang yang sedaya upayanya untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Jadi guys, yuk kita reaction video yang judulnya Dulu Didoakan Gagal, 5 proyek keberhasilan Jokowi yang dulu dihujat kini dipuja-puji. Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Remedial Script dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Remedial Script, jangan lupa subscribe Remedial Script ya guys. Sejak gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukannya, Presiden Jokowi terus dikritik oleh oposisi bahkan oleh bawahannya sendiri. Mulai dari proyek jalan tol yang disebut tidak pro rakyat kecil, hingga alih fungsi lahan pertanian jadi gedung yang menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak ada gunanya. Bahkan sampai menyindir dengan menyebut besi dan beton tidak bisa dimakan oleh rakyat. Apakah kita bisa makan ya. semen? Apakah kita bisa makan beton? Untuk apa menara-menara apartemen real estate yang hebat-hebat kalau rakyat tidak bisa makan? Berhasil membangun sederet mega proyek di seluruh Indonesia hingga membungkam mulut para pembencinya. Berikut 5 prestasi Presiden Jokowi yang bikin kagum rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Ya guys, 1. Jalan tol. Pada tahun 2018, politikus Gerindra Rachel Maryam mengkritisi pembangunan infrastruktur era Jokowi. Salah satunya membangun jalan tol yang menurutnya membuat pemerintah menjadi kurang perhatian dalam urusan pembangunan kemanusiaan. Menurutnya lagi, rakyat tidak bisa makan aspal, seolah-olah mengatakan bahwa infrastruktur jalan tersebut tidak berefek bagi kehidupan masyarakat miskin. Selang 5 tahun kemudian, ya memang jalan, memang aspal tidak bisa dimakan. Tetapi daripada jalan itulah orang bisa pergi kerja, pergi buat apa saja, pergi mana-mana saja ya untuk melakukan pekerjaan. Semua orang menggunakan jalan raya. Tidak kira jalan betul ke tidak betul. Sebab itu untuk memajukan sesebuah daerah ataupun sesebuah negeri itu harusnya ada jalan raya. Kalau kita lihat zaman dahulu, kenapa orang zaman-zaman dahulu sering tinggal di pinggiran sungai, kerana melalui sungai itu mereka senang untuk bergerak. Tetapi pada zaman moden tidaklah menggunakan sungai lagi, tetapi masih ada. Cuma sekarang ini ditukarkan kepada jalan raya, kerana itu jalan raya sangat penting untuk kemajuan. Jadi inilah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, sangat tepat sekali. Okey, kita lanjut ya. Presiden Jokowi berhasil membuktikan dengan membangun 1.848 km jalan tol. Jauh berkali-kali lipat dibandingkan era presiden-presiden sebelumnya yang dalam kurun waktu 40 tahun hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Apalagi pembangunan jalan tol era Jokowi juga tak hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Di sisi lain, secara langsung jalan tol mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat miskin. Namun, dari bisnis jalan tol, negara bisa mendapat penghasilan yang tentu saja uang tersebut akan diberikan kepada rakyat miskin dalam bentuk subsidi dan sebagainya. Benar. 2. Kereta cepat. Kereta cepat guys. Pada tahun Hebat. 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dianggap oleh beberapa pihak sebagai proyek yang tidak terlalu penting. Alasannya karena jarak antara Jakarta dengan Bandung yang dekat, serta banyaknya moda transportasi yang bisa digunakan di antara kedua kota tersebut. Namun, Jokowi membalas kicauan tersebut dengan menyebut proyek KCJB hanyalah awal dari rencana besar transportasi nasional, yang mana nanti akan dilanjutkan dengan menghubungkan kota-kota besar di
di Jawa dan luar Pulau Jawa. Hasilnya bijak. proyek KCJB Banget hampir Bapak rampung. Jokowi ini. Saat ini Bijak memang sekali. masih dalam tahap uji coba, namun akan resmi digunakan pada 18 Agustus mendatang. Yang lebih membanggakan lagi, kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Tentu Ya, keberhasilan pertama ya. Jokowi mewujudkan proyek besar Dahsyat ya, ini guys, ya. menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan Sangat, tamparan sangat keras bagi bangga. para penghujat tentunya. Sangat-sangat bangga. 3. Ambil alih Freeport. Seperti yang ambil alih diketahui, Presiden Jokowi kerap dihina dengan sebutan Presiden Plongak-Plongo, yang sama saja tuh? mengatakan Presiden Apa tuh guys? Plongak. Plongok tu apa ya? Saya tak faham juga nih apa maksud plongak-plongok nih. Boleh komen di bawah komentar ya. Jokowi sebagai sosok pemimpin yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Namun pada kenyataannya, di era Presiden Jokowi lah, Indonesia berhasil merebut kembali PT Freeport Indonesia dari tangan pihak asing. Benar. Di Ini mana benar. 51% saham PT Freeport kini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Pemda Papua. Ya. Hebatnya lagi, dalam waktu 3,5 tahun, proses pengambil alihan saham mayoritas PT Freeport, Presiden Jokowi sempat diserang dari berbagai pihak. Ia Bukan bahkan senang, mendapat ya? ancaman dari intelijen negara lain, berupa dijatuhkan dari jabatan, isu kemarahan Amerika Serikat dan Papua yang katanya akan lepas dari Indonesia. Tapi untungnya, Presiden Jokowi tidak gentar. Beliau berhasil dan Indonesia tidak lagi menjadi penonton negara lain yang mengeruk Ya, kekayaan benar. alam Nusantara. Luar biasa Bapak Jokowi. 4. Majukan Papua. Majukan Papua. Di era presiden sebelumnya, Papua selalu dianaktirikan. Barulah di era Presiden Jokowi, Papua benar-benar diperhatikan. Lihat saja banyak pembangunan infrastruktur di Ya. Papua yang tersebar di berbagai sektor. Di antaranya Jembatan pembangunan ini cantik ya. Stadion Papua Bangkit Stadion. dan dipilihnya Papua sebagai tuan rumah PON 20. Lalu ada juga pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang semakin memudahkan mobilitas para warga. Tak cukup sampai di situ, ada juga pembangunan jembatan Holtekam yang memperpendek jarak tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami di Provinsi Papua. 3.000 Terakhir, lebih panjang Presiden Jokowi jalan. juga banyak membangun bandara di Papua, termasuk bandara. Bandara Ewer di Kabupaten Asmat yang baru saja diresmikan pada minggu lalu. 5. Proyek IKN. Wah, ini proyek paling mega sekali ya. Meskipun saat ini masih dalam tahap permulaan, namun keberanian Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur sudah menjadi capaian tersendiri. Mengingat wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno memimpin. Menurut Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKM, Bahlil Lahadalia, ia yakin proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN akan berhasil. Kecuali Presiden Indonesia selanjutnya tidak memilih visi untuk melanjutkan proyek IKN. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan pembangunan istana, kantor-kantor pemerintahan, perumahan menteri, dan infrastruktur dasar lainnya. Selain itu, untuk masalah investor juga masyarakat tak perlu khawatir, karena Benar. pemerintah tentu sudah memperhitungkan semuanya sebelum melakukan peletakan batu pertama proyek IKN. Ya, Di satu sudah sisi, diperhitungkan proyek ini ya, awalnya budget menuai semua. komentar negatif dari banyak pihak, karena dinilai hanya membuang anggaran saja, dan pemindahan ibu kota belum terlalu urgent untuk saat ini. Namun Semua faktanya, anggaran aja. Jakarta saat ini sudah terlalu padat. Selain itu, pemindahan ibu kota juga bisa memeratakan pembangunan, Ya, khususnya benar. Pulau Kalimantan yang saat ini juga kurang diperhatikan. Benar sekali, Melihat saya hasil setuju. kerja Jokowi selama 10 tahun masa jabatan, rasanya tak berlebihan jika dirinya disebut sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, Presiden Indonesia iaitu Bapa Presiden Joko Widodo, seorang pemimpin yang telah membawa perubahan yang besar bagi Indonesia dengan visi dan tekadnya yang kuat. Dan apa yang kita lihat, beliau telah berhasil memajukan negara Indonesia dengan cara yang luar biasa sekali. Beliau telah menunjukkan kepada semua rakyat bahawa dengan kerja keras dan dedikasinya, rakyat Indonesia dapat mencapai
apapun diinginkan. Dan apa yang saya lihat, beliau seorang yang sedaya upayanya untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah lagi. Di mana selama masa pemerintahan Jokowi, banyak infrastruktur yang dibangunkan di berbagai wilayah Indonesia. Dan apa yang dikatakan Mimin tadi, beberapa contoh infrastruktur yang dibangunkan antara lain, yang pertamanya jalan tol Trans Papua dan Trans Sumatera guys. Yang kedua, kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan yang ketiga, light rail transit LRT. Selain itu juga, apa yang kita tahu, mega proyek listrik 35,000 watt MW ataupun food estate dan kawasan industri. Dan kita lihat juga iaitu proyek paling besar sekali, iaitu proyek mega IKN ataupun Ibu Kota Nusantara untuk Indonesia guys. Selepas itu pembangunan dan perbaikan bandara di berbagai-bagai daerah. Kemudian ada juga pembangunan pelabuhan baru guys. Dan ada lagi iaitu pembangunan bendungan baru. Dan paling keren bagi saya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 1,640 km dan jalan bukan tol sepanjang 4,600 km. Bagi saya, jalan sepanjang ribuan kilometer begitu yang bukan tol adalah luar biasa guys. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi, kita lihat pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Memang sangat luar biasa buat Pak Jokowi guys. Makin mau pensiun, makin hebat, makin banyak proyek-proyek mega yang ia lakukan. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro2 Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.